Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran ngeritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'syaral muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah salat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan. Apa? Nunggu asar. Ya. Tapi ya asar betul. Jangan nunggu tok pas asar. Enggak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjarmasin. Unisula mau bikin kampus di sana, terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun. Sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kok pengen sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bitaat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqo itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak,
Kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, ndak ganteng, ndak kaya, ndak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya. Misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam tuh kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya? Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar. Ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak. Itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi. Yang enggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa makta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahisyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah
Dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarah. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi
Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an aku nalaka abdan, wa kafani fakhron an takuna li robban. Ya Allah, betapa sialnya saya, andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga. Karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya.
Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditahdzir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Jika Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut sukhtuwah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi.
Harta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC, jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim. Ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat, kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa.
pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, seneng dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa Ar-Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin kan. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim, itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu, itu hadirin mesti gak terima. Wapi enang itu orang wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu, lama-lama dipaksa. Saya gitu, padahal yang hatinya kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr.
Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu loh. Nak bojo lagi ngamuk, alhamdulillah gak ngajak belanja. Nah pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu tuh gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagongan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagongan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram itu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, lu kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi enggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, ke sini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali.
Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illar rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang. Gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji, oh ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andai kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesa ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok. Kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Gitu. Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia lah kalah. Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir,
Kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan Asy'ibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan Asy'ibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlek sama Muhammad bin Hasan Asy'ibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing sugih. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asy'ibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter. Enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terusannya wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja oleh. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang.
Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya. Wah, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks. Rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok. Itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Saya itu pernah ditanya Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks. Pulau itu di Jogja mulai 98. Di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, porno apa? Aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex bebas atau untuk konser-konser erotis pornografi. Jawaban kula ngeten, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kulo Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Zina. Gini langsung mawon nggih, terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih, satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran. Gini ku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kalian apa? Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materi ini pun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Quran kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khida'un salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi dawuh qala Allahu ta'ala. Niki sing dikenal hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala qasamtus shalat. Bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Faidha qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa alabdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi Ar-Rahmanir Rahim. Kala mengkon jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Kala mengkon jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungaken ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun.
Wa qala lan dawuh sapa Allah marrotan atau wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi. Fawwadu napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala moko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu wa iya kana stain. Qala moko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Wali abdi lan iku berhak keduwe kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala moko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala moko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku keduwe kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak keduwe kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi iklan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Niki nyuwun sewu kalian para kiai kula niku ngaji model kiai salaf. Terus mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa sholat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utaimul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi. 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah utawi kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita saniki nggih sing disebut kalian apa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita. Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Ki Eko Sam, sak mangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyu, penulis wahyu. Gini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Ini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, termasuk Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdul bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mpun. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek, delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus
Contoh mudah ngeten nggih, misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas, nggih, mboten iso naik apa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe, ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge nglakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyen. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak nu ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdul bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing hafal Quran jarang. Bakdo ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki dengan enget-enget para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran niku kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng lapah kurma, teng kertas, fi suduri rijal, diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti, tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan, termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan surat akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Ba'da periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz, termasuk peletakan ayat ini di mana, surat ini di mana. Jen Qur'anu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat mengumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda.
Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian. Gambar wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran. Pokoknya aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun. Dadi kiai ini niru kirun. Sementara kirun dalil niru kiai. Dadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kirun. Nah, kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro, terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdul bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdul bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdul Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Ini mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterungaken. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat. Gini ku Utsman jadi khalifah, sak saumpunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat, banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam, termasuk Azerbaijan, Eropa Timur, termasuk riyen Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan. Karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda napa? Lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin nduk mboten saged. Tetep waladolin masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih waladolin. Alhamdulillah. Sesuai muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wa hasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wa hasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdu alkamdu, tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak, nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan tuh beda-beda. Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Begitu yang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen itu memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar
Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 10. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum itu dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun, Mbah Mun king Mbah Zubair saking Fakih Mas Mambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, pun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa? Tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas. Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan napa? Dasane santri waras-arasen, ngapalo sanad itu waras-arasen. Pokoke wis hafal ya wis. Jadi perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar, manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, idza talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al quraisyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim. Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Nggih niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara, cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan.
Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khot Utsmani utai Rasul napa? Utsmani. Kulo di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kulo sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran yang model kados Ki Arwani, kados cetakan Kudus, cetakan putih-putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Nggih misalnya ngeten nggih. Kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados cetakan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nak sing nate kaji misalnya fanfiru ra nun rasa sukun. Nak teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham guna misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan biasanya ta'atarkam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang jadi buatan tidak kok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah tenggene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian Ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula karena itu untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen. Mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi mazhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil ambek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji rak disukani mushaf. Dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masokhib sangka kata sokhifah. Nggih niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasian dari Depak dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis ngelamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng Depan ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak itu. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didawakan Mas Afif, menjaga Al-Quran itu bukan dimulai kita hafal saja, tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya, sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang
tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir nih, penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum. Au akharani, ada yang nulis kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih dikasih napa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Misalnya ya ayyuhal mala'u niku nak Quran kita kan nuliskan mem lam wawu malih terus ada hamzah kecil tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal mala'u nulis mem lam wawu nggih. Terus hamzah wadai hamzah terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malak. Mulane kula niku termasuk matur nuwun. Cocok ra cocok mbek ikra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul nggih. Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khat modern. Kalau niku mengecek beberapa kitab, termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib, itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shad lam alif ta, meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai khat modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih sha lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shad lam wawu tak budel nggih. Nggih. Shad lam wawu tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil terus fathahnya biasa. Nah Quran kita mboten shad lam wawu ta langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru min qaum itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Waw. Niki perlu, dan itu khat Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Afif, Gus Afif supados santri-santri diwarai carane nulis khat Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampeyan ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza
yasr. Padahal niku i'rabe walaili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Yaknya dibuang. Tapi kasrohnya masih. Kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya walaili idza yasri. Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakof hadzf atau wakof iskan. Biasanya wakof kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba walaili idza yasr. Banyak lafat-lafat Quran yang membuang huruf. Dan itu khas Khat Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampaian ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong lil cukup diarani hai lala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Niku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu Isa lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu Isa mautaha wa utsira napa? Turabuha. Bu'sirat terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat apa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah nggih. Wong maca tahlil disingkat hailala. Lah itu tengene Quran ngoten bu sirat. Bu itsa mautaha wa utsira napa? Turabu. Niki semuanya pakai standar Khat Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah nanti hilang. Mulane kula nu cek duwe cita-cita nggih. Kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu nak kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khat Utsmani. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko tapi hanya seminggu. Sakjane kok nggih kan kula nu kepeksa, artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal ajane kula ora niat umroh jujur mawon. Kula niku umroh kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umroh. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulhul Hudaybiyah. Dadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama mboten bangga umroh kecepetan niku. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasen sedang menjajaki Pak Bahak apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama, apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku gampang mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah tapi Quran Indonesia asline kan lucu tuh. Lucune ngeten nggih misale ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti nggih. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim nak nulis sak dhammah sitok terus dikei kethu. Dhammah dikei kethu. Padahal bahasa Arab tanwin ku dhammaten. Napa? Wong dhammaten kok dhamahe muk sitok. Mulane Quran Arab ya dhammah gedhe ambek dhammah anakan, paham nggih? Mergo bahasa Arab dhammaten. Tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathahe jejer wong jenenge fathaten. Engko kasroten yo kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak dhammaten nek dhammah sitok diketoni. Misale kowe ditakoki ngono iso jawab. Tapi udisi-udisi ngono. Pokoke kita iku roe dhammaten. Nggih dhammah sitok napa? Diketoni. Padahal fathaten podo kasroten
Waduh, niki contoh maksudnya ben jenengan pirsa nggih, terutama santri-santrine Mas Afif ini ben pirsa ngerti petualangan. Lho itu tidak gampang. Sampeyan tak mau mikir setor dituthuk ta orang ngoten mawon, tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing lho. Lho kula niku mboten sombong, kadang diundang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Biasanya saya terbang itu jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. Wong DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan numpak kuwalik to, paham gitu. Paham gitu. Ayo kula niku fanatik, kula masalah ngoten Pak. Kula bae kerelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya apa? Tiket. Nak sugih mboten, kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodok. Karena nanti kesulitannya begini. Seperti yang dialami wartawan Japos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang, pas rame-rame di Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus, kon maca Quran Arab bingung. Kok biasanya Quran apa? Quran apa? Indonesia. Lah ndek kan dari awal di standar Quran sedunia kan. Mengenai Arab Saudi mati-matian, dimulai setiap orang yang haji diberi Quran standar apa? Internasional. Termasuk malih tanda wakaf. Belum pun diskusi kalian Gus-Gus Kudus. Tanda wakaf. Mpun wae ngaji koyo kula nggih namung kula. Wae kula ora ngarah niru kirun. Ben wong sampean seneng ora urusan. Gak dibaleni Allah. Kula nu pokoke nek masalah ngoten niku mboten urusan. Wae ciri utama wong alim wala yakhafuna laumatan apa? Lah wis ora peduli wong maidu piye. Wae cara kula manfaat ya tak lakoni ngoten mawon. Umum ora umum. Timbang umum niru kirun atau ora umum tapi bener. Mboten kok kirun elek, mboten mergo kirun naik kelas. Kirun niku latihan dalil berarti lawak niru kiai. Paham nggih? Naik kelas napa mboten? Naik kelas. Kadang sing kiai ini malah turun kelas mergo dekne ulama niru napa? Kir. Mulane kula nggih tetep ngeten mawon. Contoh itu tanda baca. Tanda baca di era 86 itu sampai 9. Malah teng Quran Kudus nganti 11. Wong tanda baca kok nganti pinten? 11. 11 sakniki niku kantun 9. Quran Timur Tengah namung kantun 6. Sampai nak ngaji Quran Kudus nak teliti, rak wonten tanda baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin tok. Tok niku singkatan wakaf mutlak. Wonten shot al-waslu aula. Wonten qaf qila waqfun. Nggih? Aneh ra karu-karuan, pokoke aneh-aneh. Sekarang kalau Quran Timur Tengah tanda bacanya hanya 6. Itu sudah termasuk mu'anaqah. Titik telu lho jenenge napa? Mu'anaqah. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya dzalikal kitab mu'anaqah la raiba fihi napa mu'anaqah. 6 termasuk mu'anaqah. Berarti tanda wakaf kalian wasal sakniki namung kali. Teng Quran Timur Tengah namung kali. Qaf lam al-waqfu aula biasanya nulis qaf lam karena alif napa nak dereng Gus mriki. Alif bengkok niku, sing kok bebek alif napa cara mriki. Nah. Namung niku tok. Qaf lam al-waqfu aula. Kalian shot lam al-waslu aula. Jadi untuk wakaf dan wasal hanya butuh 2 tanda. Qaf lam alif bengkong, shot lam alif bengkong. Mungkin nak jenengan kondur delok. Nggih niku sangka singkatan al-waqfu aula atau al-waslu aula. Mun liyane niku mboten enten. Termasuk nglebokno tanda mu'anaqah. Tanda napa? Mu'anaqah. Kula niku gadah dokumen Quran mulai tahun pinten mawon kula gadah. Mungkin di antara jamaah niki orang yang terbanyak mushafnya itu saya. Wah kula Quran tiap lemari kula gadah Quran tahun pinten mawon gadah. Mboten napa-napa pancen saking kula saking keluarga Quran nggih. Dadi kula iso kitab tepaan mawon, tapi kula niku paling spesial kalau masalah Quran. Dan ini penting, tanda-tanda ini penting karena nanti akan melatih orang pada sistem pemaknaan. Artinya ngeten nggih.
ketika wakaf itu tam, niki rungokno nggih, wakaf itu tam atau wakaf hasan. Itu kalau kita saat ngaji tajwid kan kadang berdasar surat, berdasar ayat. Angger mandek ayat tetap diwakafkan nggak apa-apa, meskipun maya ta'alaku qoblah atau maya ta'alaku ba'dah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin karena ayat ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Meskipun kita tahu semuanya ini an-nu'ut lillah, semuanya ini an-nu'ut lillah, sifat-sifat bagi Allah. Tapi dengan sistem tanda modern yang disahkan oleh Arab Saudi itu enak, mergo namung ditulis sod lam alif bengkong al waslu napa aula. Mengke teng iya kanak budu berarti maliki yaumiddin ditulis qaf lam al waqfu. Kalau di Quran Kudus masih ada tanda tok, jenenge wakaf napa mutlak. Wonten tanda malih qaf qila waqfun. Sakniki mboten enten. Teng tanda-tanda pun dihilangkan. Tenggene Quran Timur Tengah ini. Loh, itu perdebatannya juga tidak gampang. Perdebatannya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang sama-sama spesial Quran. Misalnya ngeten, niki apa wakaf itu berdasar makna yang selesai, apa berdasar asbabil wurud atau asbabil nuzul. Rata-rata ulama karena terputus dari generasi riyen muni darani makna selesai. Misalnya ngeten, fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Secara makna selesainya di minal fajr. Orang itu boleh makan minum pada waktu Ramadan sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tapi secara asbabin nuzul itu minal aswad itu sudah wakaf. Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Titik. Sampai teng asbabin nuzul diterangkan sahabat itu saking lugune agar bar sahur masang benang putih mbek benang napa? Ireng. Dadi anggere ape mangan delok sik. Wah, orang ketok berarti sik oleh mangan. Agar wis ketok berarti ora oleh mangan. Jadi hujan benang tenan, benang putih mbek benang napa? Ireng. Akhirnya ana ayat mulane iku dalam sejarah Quran namung tok. Ana surat mau turun sak kalimat. Nggih, turun namung napa? Akhirnya Allah nurono minal fajr, berarti maksudnya iku ora kok benang. Tapi khaytul abyadu minal khaytil aswad itu kinayatun an fajril kadzib wal fajris shadiq. Akhirnya diteruskan minal fajr. Nah saat ini saya kula taklet teng jenengan. Apa wakafnya itu nunggu minal fajr apa di aswad? Karena kalau sesuai asbabun nuzul aswad. Tapi sesuai makna napa? Minal fajr. Mau debat malih para pakar Quran debat. Cara diskusi ini baik jenengan ya ora usah debat, teman-teman ra paham kan harus muni sami'na wa ata'na. Karena yang membidangi ini sudah langka. Mulane kula nyuwun pangestu teng jenengan karena sudah langka, mun pokoke kula nu ikhlasno dadi niku. Mulane aja undang pidato kula paham nggih. Kula niku keselen, kula teng pundi-pundi niku sering diundang tiyang pidato. Seneng kula terus undang pidato. Kula mun ngomong sing ahli pidato wis akeh, sing ahline rong akeh wae undang. Artinya kula nu mboten saudang pidato, selain rabakat kita pikir sing tukang pidato menapa? Kada. Lan kula seneng nggih, kula nu seneng nak wonten ulama dengan kapasitas keulamaan. Kula nu seneng sekali misalnya kados kula pireng nak Pak Alim mulang Ihya teng Masafun. Kula nu pokoke paling seneng sitok nak ana ulama nganggo kapasitas ulama. Lha soal kadang-kadang pidato nggih variasi monggo nak dienggo variasi, tapi nak iku manti merubah jati diri nu naudzubillah mindah lagi. Enggak boleh. Nak mubalek lah, tapi nak ulama ampun gitu. Karena nanti khazanah-khazanah kayak ini akan hilang, ya? Akan hilang. Nah, padahal sekarang itu kita hidup di dunia maya, di dunia virtual macam-macam. Itu sekali digeser wawu dan fa saja itu bedanya sudah fatal. Tidak mungkin kalau orang-orang yang gedeng Quran merubah ekstrim, betul mungkin. Mesti merubahnya saking situ. Lalu kula syukur Arab Saudi itu mengeluarkan Quran itu jutaan. Jika wong paling awam lah itu duwe Quran induk, misalnya kula awam duwe Quran sitok, nggih pun teng lemari sitok lumayan niki.
Artinya kalau ada edaran Quran palsu, karek nyocok no, misalnya rapal karek nopo? Wah iki ra cocok iki, Quran asli ku ngene kok iki. Lah nek sing para hafid ya luwih gampang karena langsung pakai hafalannya. Tapi masalahnya pakai hafalan lah itu tidak bisa kalau sudah kaitannya merubah Khat Utsmani. Dan cara kula Gus Afif juga harus mengajari gimana standar Khat napa Utsman. Mergi kula nggih termasuk menyayangkan penerbit kitab-kitab piyambak niku kalau sedang nulis Quran di kitab itu sudah tidak pakai Khat Utsmani. Kula berani bersumpah nih. Bahkan kitab sekali berihya, sekali beri'anah itu kalau sedang nulis Quran dan ditulis di kitab itu sudah pakai standar kitab. Sama delok. Misalnya al-aslu fi wujubi sholat qauluhu ta'ala wa aqimus sholat. Itu nulisnya pakai shad lam alif ta. Padahal kita tahu Khat Utsmani shad lam wawu. Paham ya? Dan ini perlu nggih. Perlu kita wonten sing lestarekno ilmu niki. Sehingga nanti para adik-adik sing ngapalaken Quran itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan keorisinalan Quran. Mergi orisinal Quran direwangi Sidina Utsman nganti dibunuh rame-rame. Kula nu pun ikhlas, kula mun matur teng pangeran nak tahajud Gusti niku kula nu ikhlas dadi kiai ra terkenal, dadi kiai gak kanggo, dadi kiai ra populer. Sementing kula saged ngurusi Quran. Di kulon pancen pun siap rapati juga, ya pun siap rapati populer. Ya ora siap, mun pokoke pun siap sedanten. Paling banter melarat kemudian biasa kula mulai di pondok bareng Pak Alim nggih melarat. Malah nak sugih rapati kulino kula. Sementing gak melarat nemen. Adile gak melarat nemen niku pokoke kula sementing duwe dhuwit nggo tuku tiket nek wonten tugas ning Jakarta pun niku. Dan itu paling kisarannya kan 4 juta mboten nanti mboten kathah artinya itu kan dene duit 4 juta barani kathah saleh sampean itu kan urusan masing-masing nggih. Niki perlu kula aturaken. Kalau Khat Utsmani itu sudah hilang itu repot. Karena nanti Quran akan berubah sesuai lahjah. Gini misalnya As-Saqaf diwaca napa? Asqa. Sampeyan tak critani nggih tenggene tarikh-tarikh sampeyan waca tenggene tarikh Khutobari napa-napa. Sayyidina Utsman nganti ra pecus mimpin. Para menterine do kolusi, pejabatnya do macem-macem. Iku gara-gara sibuk ning ruangan khusus nata Quran. Ketika beliau dielingno ya Utsman, ajutane jenengan sama korupsi, sama dodak bener kok jenengan asik nulis Quran. Jare Sayyidina Utsman, kecelakaanku mimpin mergo ra tak urus. Paling banter aku mati. Paling banter pemerintahanku jatuh. Tapi nak aku ra sukses gawe standar Quran, wong Islam selawase jatuh koyok jatuhe kitab Injile wong Nasrani. Yaiku sing paling tuwek wae 400 tahun setelah Yesus Kristus. Akhirnya ono versi Matias, Lukas mbah. Ono edisi perjanjian baru, perjanjian lama mbah. Lho iku seri telepon, mbah aku pokoke mati urip ngurus Quran. Akhirnya terjadi tragedi yang sering disebutno Kanjeng Nabi. Uang itu mati sesuai bidangi. Sayyidina Utsman pas dikudeta dibunuh ku nggih pas dadani Quran. Nggih, pas dadani napa? Lu saking senenge Quran mun dikandani ya Utsman, mbok sampean tuh lari. Ini jendela sudah saya bukakan. Saya ini pengawal kamu. Jadi Sayyidina Utsman, "Ndak, aku nulis Quran aja." Tapi ini orang sudah ngepung kamu ya Utsman. Iya le ya ben ngepung paling banter aku mati. Nutup nang sih. Kulo nu kepengin mati kados Sayyidina Utsman. Nggih, manyen uriyen wasiate bapak wis hak kowe ora usah macem-macem. Cek kowe ngalim kitab, cek ngalim apa urusane anugerah pangeran ning kowe. Iki mati urip ngurusi Quran gitu. Kulo nu mboten kepeksa pancen ngoten tenan, komitmen kulo nggih ngoten. Pas wudune batal dikepung nggih wudu malih, nggih maca Quran malih. Mulane terkenal Khat Sayyidina Utsman gadah Quran 1 sing berlumuran darah karena beliau pas dibunuh niku pas dadani napa? Quran. Saking seneng. Akhirnya untungnya Sayyidina Utsman itu sempat sukses gawe standar Quran iki teng riwayat-riwayat wonten darani 8 wonten darani 6. Dan sempat mengintervensi Quran yang di luar standar harus dibakar. Akhirnya wong Islam gadah mushaf sing sampai sakniki standar.
Ora ana perjanjian baru, ora ana perjanjian lama, ora ana versi Kanada, versi Yunani, versi macam-macam. Hal yang orang Kristen iri kita karena kita punya Quran standar dan satu. Sementara Kristen gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, edisi Yunani. Wong kitab suci, wong Yesus iku wong Ibrani, bahasa Ibrani, kitab suci ini pun bahasa apa? Yunani. Sementara kita wong Jawa jekek, Quran itu tetap bahasa Arab. Asli bisa dicek bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab apa? Termasuk bahasa Arab sing mufassir ora paham, gak apa-apa. Umpamane mufassir ya manusa, gak paham lah, yang penting asli, napa?